Pada video kali ini, kami akan membawa Anda kembali ke masa lalu yang penuh dengan konflik dan kehancuran, yaitu Perang Punik ketiga. Anda mungkin pernah mendengar tentang perang besar lainnya, tetapi cerita kali ini adalah tentang Kartago, kekuatan yang kuat, dan bagaimana kehancuran mereka menyisakan pelajaran berharga bagi kita semua. Perang Punik ketiga berlangsung pada abad ketiga sebelum Masehi, di Mediterania, yang merupakan laut tengah di antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Di salah satu sisi, ada Kartago, sebuah kota yang makmur di pantai utara Afrika. Di sisi lain, ada Roma, kekaisaran yang semakin berkembang di Italia. Pertarungan sengit untuk supremasi ini membawa kita pada suatu perang yang mengubah sejarah. Kartago, dengan armada lautnya yang luar biasa, menguasai wilayah-wilayah di sekitar Mediterania. Mereka adalah penjelajah ulung dan pedagang yang ulung, menguasai perdagangan di seluruh wilayah itu. Namun, Roma, yang semakin kuat, merasa terancam oleh dominasi Kartago. Dan keinginan Kartago untuk memperluas kekuasaan dan persaingan sengit dengan Roma akan menggiring mereka pada jalan yang penuh dengan tragedi. Selama masa ini, dua tokoh utama muncul dalam cerita ini. Hannibal, seorang jenderal Kartago yang brilian, dan Scipio, jenderal dari Roma, memegang peran sentral dalam konflik ini. Hannibal dikenal dengan taktik yang sangat cerdik, seperti menyeberangi pegunungan Alpen dengan gajah-gajahnya untuk menyerang Roma. Scipio, di sisi lain, adalah seorang pemimpin yang bijak dan ulung dalam strategi militer. Perang Punik ketiga merupakan salah satu konflik paling menarik dalam sejarah dunia kuno. Konflik ini adalah hasil langsung dari ketegangan antara dua kekuatan besar pada zamannya, Kartago, kota di pantai utara Afrika, dan Roma, kekaisaran yang berkembang di Italia. Perang ini dimulai setelah Kartago menolak menyerah kepada Roma, setelah kekalahan mereka dalam Perang Punik kedua. Salah satu momen paling ikonik dalam perang ini adalah ketika Hannibal memimpin pasukannya yang terdiri dari tentara dan gajah-gajah melintasi pegunungan Alpen yang ekstrim untuk menyerang Roma. Perjalanan ini adalah prestasi militer yang tak terlupakan, namun juga sangat melelahkan bagi pasukan Kartago. Gajah-gajah yang melintasi pegunungan Alpen menjadi lambang keberanian yang luar biasa. Pada tahun 216 sebelum Masehi, terjadi pertempuran Cannae yang heroik. Di sini, Hannibal memimpin pasukannya dalam serangan balas dendam yang sangat cerdik, mengalahkan pasukan Roma dalam pertempuran besar. Pertempuran ini merupakan salah satu kemenangan terbesar Hannibal dan melemahkan pasukan Roma. Namun, perang ini adalah perang yang panjang dan melelahkan. Meskipun kemenangan Hannibal di Cannae, Roma tidak menyerah. Mereka bangkit dan membalikkan keadaan. Di bawah pimpinan seorang jenderal ulung bernama Scipio Africanus, Roma menyerbu wilayah Kartago dan akhirnya memenangkan pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Akhirnya, Kartago terpaksa menyerah kepada Roma. Perang Punik ketiga meninggalkan bekas yang mendalam pada kedua belah pihak. Meskipun Kartago masih ada, kekalahan mereka adalah awal dari berakhirnya dominasi mereka di Mediterania dan kebangkitan Roma sebagai kekaisaran terkuat di dunia kuno. Dengan demikian, perang ini tidak hanya mengubah takdir Kartago dan Roma, tetapi juga berdampak pada sejarah selanjutnya dari Mediterania dan Eropa. Setelah perang berakhir, Kartago harus membayar harga yang sangat mahal atas kekalahan mereka. Mereka harus menyerahkan sebagian besar wilayah dan angkatan laut mereka kepada Roma. Ini adalah pukulan berat bagi kota yang dulunya begitu kuat. Namun, yang lebih penting, perang ini memiliki dampak yang besar pada sejarah Kartago dan Roma. Ini menandai berakhirnya dominasi Kartago dan kebangkitan Roma sebagai kekaisaran terkuat di dunia kuno. Begitu perang ini berakhir, kita masih merasakan pengaruhnya hingga hari ini. Perang Punik ketiga telah menjadi salah satu konflik bersejarah yang paling ikonik dan dikenang dalam sejarah. Perang ini telah menjadi subjek pada banyak buku, film, dan bahkan video game. Namun, terdapat juga perdebatan di kalangan sejarawan tentang sejauh mana perang ini benar-benar penting dalam sejarah. Beberapa berpendapat bahwa perang ini hanya salah satu konflik yang terjadi dalam masa kacau di dunia kuno, sementara yang lain merasa ini adalah peristiwa yang sangat menentukan. Kisah Perang Punik ketiga adalah cerminan yang kuat tentang bagaimana rivalitas dan konflik dapat mengubah takdir bangsa.
Dari kisah Hannibal yang brilian hingga kemenangan besar Roma atas Kartago. Semoga Anda menikmati cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar jika menurut Anda video ini menarik.